Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Farhan David Alwi, mahasiswa program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia, di mana kali ini saya mendapatkan tugas UAS untuk telaah kritis metodologi penelitian kuantitatif. Di sini kita membandingkan dua mm, penelitian kuantitatif dengan dua konsentrasi yang berbeda. Nah, di sini saya mengambil untuk pada perbandingan regresi linear sesuai dengan perintah soal, saya mengambil manajemen sumber daya manusia, sedangkan yang SMPLS saya memilih fokus manajemen keuangan. Nah, di sini saya menempuh mata kuliah metode penelitian manajemen yang diampu oleh dosen Bu Dr. Silvanasya, SSI, MSI. Nah, tujuan presentasi di sini saya akan membagi kelompok presentasinya ada 4 sesi ya. Pertama pembukaan, kedua regresi linear bergandanya, yang ketiga itu SMPLS-nya, dan keempat adalah kesimpulan. So, yang pertama, tujuan presentasi ya. Jadi review ini bukan hanya sekadar memeriksa output statistik, tetapi juga menguji ketepatan logika penelitian. Nah, pertama itu telaah kritis, menilai dua tugas akhir kuantitatif dari Cyber Library. Saya ini mengambil dari sumber yang diberikan oleh Bu Dr. Silvanasya pada Google Drive-nya yang terdapat beberapa tugas akhir ya dari mahasiswa-mahasiswa Unsia sebelumnya. Kemudian membandingkan metode. Nah, di sini ada dua metode, ada regresi linear berganda, kemudian ada SMPLS. Lalu di sini selain telaah kritis, kita tuh juga membandingkan metode dan juga nih menunjukkan buktinya. Setiap kritik ini dikaitkan dengan bukti halaman dan angkanya. Nah, pada kesempatan yang singkat ini, saya menemukan terdapat 21 kritik terhadap regresi linear berganda dan 30 kritik terhadap metode SMPLS dari tugas akhir yang terdapat pada Google Drive. Jadi untuk presentasi ini saya hanya mengambil beberapa saja. Kemudian kita juga diminta untuk memberikan solusi di mana ada masalah, apa dampaknya, lalu kita berikan perbaikan yang konkret. Nah, objek reviewnya ini dua penelitian berbeda metode dan konsentrasi. Nah, ini regresi linear berganda. Saya mengambil dari rekan Hardwiana Gita Merlina dengan judulnya Pengaruh Mutasi dan Reward terhadap Kinerja Pegawai pada KPP Penanaman Modal Asing 2 dengan fokusnya MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia, menggunakan regresi linear berganda SPSS 27. Kemudian SMPLS oleh rekan kita Agusman dengan judul tugas akhir, kesadaran wajib pajak dan e-filing berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening dengan fokusnya manajemen keuangan menggunakan Smart PLS 4. Nah, ini ada objek reviewnya itu untuk yang regresi linear berganda itu 77 pegawai pelaksana yang pernah mutasi. Nah, sedangkan yang SMPLS ini menggunakan objek reviewnya ada 100 wajib pajak OP non karyawan. Nah, ini adalah slide yang akan saya sampaikan. Nah, masih dalam sesi pertama, kerangka review. Jadi ada 4 langkah ya yang dijelaskan dan disampaikan oleh Bu Dr. Silvanasya, yaitu pertama bukti,
apa yang benar-benar tertulis atau ditampilkan pada tugas akhir. Kemudian masalah, di mana letak kelemahan metodologisnya. Kemudian tiga, dampak, apa konsekuensinya bagi kualitas penelitian. Dan yang terakhir tentunya solusi, bagaimana memperbaikinya secara konkret. Oke, masuk ke sesi kedua yaitu penelitian regresi linear berganda. Masuk ke identitas singkatnya, sini ada variabel X-nya dua yaitu mutasi dan reward dan terhadap variabel Y kinerja pegawai. Mutasi X1, reward X2, kinerja Y. Sini ada 145 populasi pegawai dengan sampel pelaksana sebanyak 77. Alat analisisnya adalah SPSS 27. Metode utamanya adalah regresi linear berganda. Nah, saya menemukan dari 21 itu yang saya angkat yang pertama adalah interpretasi R kuadrat tidak tepat. Bukti angka kuat tetapi istilah interpretasinya perlu diluruskan. Ini saya ambil dari rekan kita Hartwiana itu pada tugas akhirnya halaman 45 tabel 412 hasil uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Nah, di sini kita tulis 0,232. Nah, buktinya R kuadrat 0,232. Di naskah menyebut korelasi sebesar 23,2%. Nah, masalahnya R kuadrat ini adalah koefisien determinasi, bukan koefisien korelasi. Nah, jadi solusi yang dapat saya berikan atas temuan atas interpretasi R kuadrat tidak tepat, menyatakan X1-nya bersama X2 menjelaskan 23,2% variasi variabel Y. 76,8% berasal dari faktor lain. Kemudian kritik regresi yang kedua yang saya angkat pada presentasi ini adalah koefisien itu tidak sama dengan persentase. Nah, koefisien regresi pada skor Likert tidak otomatis berarti persentase. Nah, ini saya ambil dari rekan kita juga, tadi Hartwiana ya, tugas akhirnya pada halaman ke-46. Itu tabel 4.13 hasil uji regresi linear berganda. Nah, pada kolom yang ditandai berwarna orange ini, di mana variabel kinerja pegawai sama dengan bilangan konstan dan nilai tetap ditambah eh, koefisien regresi variabel independen dikali variabel mutasi ditambah regresi variabel independen dikali variabel reward. Nah, di sini beta mutasinya adalah atau satuannya 0,327, sedangkan beta rewardnya adalah 0,217. Nah, bukti pada naskah ditulis sebagai 32,7% dan 21,7%. Jadi perbaikan dari koefisien itu tidak sama dengan persentase. Yang bisa saya sampaikan adalah interpretasi yang aman. Kenaikan 1 unit skor X memprediksi kenaikan skor Y sebesar beta unit dengan variabel lain konstan. Kemudian kritik yang ketiga yang saya angkat adalah sampel dan batas generalisasi. Populasinya 145, namun respondennya hanya kelompok pelaksana tertentu. Ini saya ambil dari Saudari Hatwina pada halaman 21 pada kriteria sampel ya. Itu eh, ada 145 populasinya. Namun respondennya 77 pelaksana ditambah yang pernah mutasi. Jadi masalahnya ini tidak mewakili nih fungsional dan kepala seksi. Jadi hanya pelaksana ditambah lagi pelaksana yang pernah mutasi. Jadi solusinya batasi simpulan pada pelaksana yang pernah mengalami mutasi, jelaskan teknik purposive secara presisi. Masuk ke kritik regresi yang keempat, untuk tugas akhir dari Hartwiana, dua sumber pengukuran kinerja fenomena NKP itu berbeda dari skor kinerja berbasis persepsi. Ini saya ambil juga buktinya dari tugas akhir.
Nah, jadi inti kritiknya itu NKP atau kinerja administratif dan kinerja persepsi itu perlu dijelaskan hubungan serta fungsinya. Di sini belum terlihat jelas. Jadi kesimpulan dari review regresi secara keseluruhan, model sesuai untuk dua variabel X dan satu variabel Y, tetapi interpretasinya harus diperketat. Kekuatan dari regresi linear pergandaan ini adalah model sederhana. Uji instrumen, ada asumsi, ada F, ada R kuadrat, regresi, dan T disajikan. Temuan utamanya, R kuadrat salah istilah, beta disamakan dengan persen, generalisasi terbatas. Namun kemudian implikasinya, pembaca bisa melebihkan kekuatan model dan cakupan simpulan. Jadi mutasi dan reward signifikan menurut uji T. Model menjelaskan 23,2% variasi kinerja, bukan korelasi 23,2%. Simpulan harus dibatasi pada pelaksana yang pernah mengalami mutasi. Validasi kinerja sebaiknya memperjelas posisi NKP dibanding self-report. Kemudian kita masuk ke sesi ketiga, yaitu review terhadap penelitian SAM PLS. Nah, identitas singkatnya itu dari kesadaran untuk e-filing, terciptanya kepatuhan sehingga memaksimalkan penerimaan pajak. Ini saya ambil juga dari teman kita untuk dari konsentrasi manajemen keuangan ya. Nah, pada bab tiganya ini kita temukan ada 100 responden final. Alat analisisnya adalah Smart PLS 4. Modelnya variabel X1 itu kesadaran, variabel X2-nya feeling, dengan interveningnya kepatuhan, variabel Y-nya adalah penerimaan. Kekuatannya adalah outer model dan inner model dilakukan atau dilaporkan secara cukup lengkap. Nah, kritik dari 30 kritik, yang pertama yang sempat saya sampaikan pada presentasi ini adalah kritik SEM PLS. Yang pertama, penerimaan aktual itu tidak sama dengan penerimaan persepsi. Nah, itu terjelas lihat pada tugas akhir dari konsentrasi manajemen keuangan halaman 35 ini, di mana bab 1 memakai data realisasi penerimaan. Operasionalisasi Y memakai persepsi tarif, alokasi, administrasi, dan transparansi. Masalahnya, penerimaan pajak aktual dan persepsi penerimaan adalah konstruk yang berbeda. Jadi solusi dari teman saya untuk yang pertama ini, ganti nama menjadi persepsi atas penerimaan pajak atau kombinasikan dengan data aktual. Yang kedua, itu eh, kritik yang saya temukan adalah F kuadrat harus dibaca sebagai ukuran efek. Besaran efek tidak sama dengan signifikansi statistik. Ini terlihat jelas pada halaman ke-54. Buktinya F kuadrat sama dengan E-filling, di mana kepatuhan 0,311, kesadaran menuju kepatuhan itu 0,377, kepatuhan dan penerimaan pajak itu 0,156. Nah, masalah di sini narasi mengaitkan F kuadrat dengan pengaruh signifikan. F kuadrat ini mengukur besar efek. Signifikansinya diuji lewat tes statistik atau p-value. Jadi solusi dari temuan saya F kuadrat harus dibaca sebagai ukuran efek adalah gunakan bahasa efek kecil, sedang atau besar, pisahkan dari keputusan hipotesis. Kemudian temuan ketiga yang saya angkat pada presentasi ini adalah interpretasi Q kuadrat terlalu kuat, di mana Q kuadrat besar dari nol mendukung predictive relevance, bukan otomatis akurasi persen. Nah, ini terlihat jelas pada halaman 57 dan 58 dari tugas akhir.
Di sini saya menyampaikan solusinya itu gunakan Q kuadrat untuk relevansi prediktif, gunakan Q kuadrat predik ditambah ukuran error untuk claim prediksi out of sample. Kritik keempat yang saya angkat pada presentasi ini adalah mediasi tidak terbukti signifikan. Hubungan variabel X dengan intervening dan intervening dengan variabel Y yang signifikan tidak otomatis membuat efek tidak langsung signifikan. Ini terdapat pada halaman 59 pada uji hipotesis, di mana P-nya sama dengan 0,108. Kemudian Eviling, kepatuhan, penerimaan itu P-nya sama dengan 0,085. Keputusan H6 dan H7 ditolak pada taraf 5%. Mediasi tidak terbukti secara statistik. Jadi solusinya, kesimpulan harus menyatakan nih efek tidak langsung, tidak signifikan. Jangan menyimpulkan hanya dari jalur penyusun. Kritik kelima, kesimpulan tidak selaras dengan statistik deskriptif. Nah, pada narasi bab 5 ini menyebut kesadaran rendah, tetapi nih statistik deskriptifnya menunjukkan skor yang sangat tinggi. Ini eh, apa ya terjadinya atau timbulnya kontradiksi di mana mean kesadaran itu 4,68 atau sangat tinggi, tetapi simpulan menyebut kesadaran yang rendah. Jadi terdapatnya tidak selarasan ya dengan statistik deskriptif. Nah, kesimpulan dari review saya secara menyeluruh pada presentasi yang singkat ini untuk metode SMPLS lebih lengkap dia secara pelaporan, tetapi konsistensi konstruk dan interpretasinya perlu diperbaiki. Di mana kekuatan dari sampel di sini tersendiri adalah ada outer loading, AVE, HTMT, Cornell-Larker, cross-loading, reliabilitas, R kuadrat, F kuadrat, Q kuadrat, dan hipotesis tersedia. Temuan utamanya, Rabelia berbasis persepsi, F kuadrat dibanding Q kuadrat terlalu kuat, hipotesis 6 atau hipotesis 7 tidak signifikan. Nah, konsistensinya itu kesimpulan kesadaran rendah bertentangan dengan mean yang dibilang sangat tinggi itu 4,68. Kesadaran terhadap kepatuhan itu signifikan P sama dengan 0,003. Eviling terhadap kepatuhan signifikan P sama dengan 0,011. Kepatuhan terhadap penerimaan signifikan P sama dengan 0,018. Sedangkan variabel X1 terhadap Y dan variabel X2 terhadap Y langsung tidak signifikan. Mediasi hipotesis 7 dan hipotesis 8 juga tidak signifikan. Nah, masuk pada sesi terakhir, yaitu perbandingan metodologis, di mana dua pendekatan ini sama-sama berguna, tetapi tuntutan interpretasinya berbeda. Sini kita bahas, ada aspek yang dibahas, ada model, sampel, software, evaluasi, kekuatan, dan kritik kunci terhadap dua jenis metode ya, ada regresi linear berganda dan SMPLS. Pertama kita bahas aspeknya model. Untuk regresi linear berganda itu ada dua variabel X dan satu variabel Y. Sedangkan SMPLS, dua variabel X, intervening sebagai mediator terhadap variabel Y. Masuk ke aspek sampel, di regresi linear berganda ini ada 77 pelaksana, sedangkan pada SMPLS ada 100 wajib pajak OP non karyawan. Kepada software itu menggunakan regresi linear berganda menggunakan SPSS 27, sedangkan SMPLS menggunakan Smart PLS 4. Evaluasi untuk regresi linear berganda, asumsi klasik, F, R kuadrat, regresi, dan T. Sedangkan SMPLS ada outer tambah inner model, R kuadrat, F kuadrat, Q kuadrat, path, dan T. Masuk ke aspek kekuatan, regresi linear berganda itu sederhana dan mudah dibaca. Untuk SMPLS itu lebih lengkap untuk konstruk dan mediasi. Nah, kritik kunci untuk regresi linear berganda itu R kuadrat dan beta itu dan generalisasinya yang dikritik. Sedangkan SMPLS itu konstruk Y, F kuadrat dan Q kuadrat dan mediasi.
Nah, rekomendasi saya sebagai reviewer terhadap dua tugas akhir yang menggunakan metode yang berbeda dan menggunakan dan juga memiliki konsentrasi yang berbeda-beda juga. Jadi untuk penelitian pertama ya regresi, luruskan makna R kuadratnya. Jangan ubah beta menjadi persen. Batasi generalisasi pada 77 pelaksana. Jelaskan purposive sampling. Perjelas posisi NKP. Jangan hanya self-report. Nah, untuk penelitian sampel S, bedakan penerimaan aktual versus persepsi. Pisahkan F kuadrat dari signifikansi. Tafsirkan Q kuadrat secara proporsional. Tegaskan hipotesa 6 dan hipotesa 7 tidak terbukti. Lalu juga selaraskan nih kesimpulannya dengan statistik deskriptifnya. Prinsip utama, output statistik harus dibaca sesuai fungsi indikatornya. Definisi konstruk, desain sampling, interpretasi angka, dan konsistensi kesimpulan itu menentukan kredibilitas penelitian. Kesimpulan akhir yang bisa saya sampaikan, itu kualitas penelitian kuantitatif bukan hanya ditentukan oleh banyaknya tabel atau output software, namun juga kredibilitas itu lahir dari ketepatan definisi konstruk, ketepatan sampling, interpretasi statistik yang proporsional, serta kesimpulan konsisten dengan buktinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih lengkapnya nanti bisa saya sampaikan melalui uh, laporan UAS. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.